Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Maida Putri dengan NIM 241048201301. Kuliah di Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi dengan mata kuliah Keyakinan dan Pemikiran Muhammad Nasir, Prodi RPL Farmasi. Baik teman-teman sekalian, hari ini izinkan saya menyampaikan suatu kisah perjuangan yang bukan hanya bicara soal bangunan, universitas atau rumah sakit. Tapi ini kisah tentang nilai-nilai keikhlasan, nilai juang, dan keteguhan dalam mempertahankan jati diri umat Islam melalui jalan yang tenang tetapi mengakar kuat, yaitu konsep dakwah bilhal dan perjuangan Yarsi Sumatera Barat yang menyemai nilai dalam diam. Yarsi Sumatera Barat bukan hanya sebagai yayasan rumah sakit atau lembaga pendidikan, tetapi sebagai simbol dari perlawanan yang tidak bersenjata, sebuah perjuangan mempertahankan akidah, kehormatan, dan masa depan umat Islam di tengah ancaman yang nyata. Dakwah ini tidak menakutkan siapapun, tapi justru membuat umat Islam kembali berdiri tegak dengan harga diri. Dakwah bilhal adalah dakwah lewat tindakan nyata, tidak lantang di mimbar, tapi mengakar di kehidupan. Konsep ini diwariskan dan diteladani oleh Bapak Muhammad Nasir, seorang tokoh nasional, negarawan, ulama, dan pejuang umat yang tak hanya memikirkan Indonesia sebagai negara, tetapi juga sebagai rumah yang kokoh bagi Islam dan umatnya. Sejarah pendirian Yarsi dari abu perang menuju cahaya harapan. Pada suatu masa di ranah Minangkabau yang kaya adat dan ilmu, Sumatera Barat mengalami masa-masa kelam. Pada tahun 1958, Sumatera Barat dilanda peraha konflik PRRI, membuat banyak hal porak-poranda, infrastruktur rusak, rakyat tercerai-berai, tumpah darah, rumah-rumah luntur lantah, dan harapan umat nyaris padam. Tapi justru dari runtuhan itulah segelintir tokoh dengan visi besar hadir dipimpin oleh semangat tokoh nasional kita, yaitu Bapak Muhammad Nasir. Pada tahun 1969, lahirlah Yayasan Rumah Sakit Islam atau Yarsi. Tujuannya bukan hanya menyembuhkan tubuh, tetapi menjaga akidah. Karena pasca PRRI, gelombang kristenisasi merajalela bukan untuk membenci, tapi untuk menjaga agar umat punya tempat kembali secara fisik dan spiritual. Yarsi membangun rumah sakit di Bukit Tinggi, kemudian Padang Panjang, Payakumbuh, Kapar, Panti, dan Simpang 4. Semua ini dilakukan tanpa tujuan bisnis, tidak ada saham pribadi, tidak ada warisan untuk anak cucu. Karena Yarsi bukan milik keluarga, tetapi milik umat. Ini bukan proyek pemerintah, bukan pula bisnis, tapi sebuah bentuk dakwah bilhal menjaga umat dengan layanan yang bermartabat dan bernuansa Islam. Tapi Pak Nasir tahu rumah sakit butuh tenaga, maka dibentuklah sekolah di samping rumah sakit perawat SPK pada awal 70-an. Sekolah ini terus tumbuh dari SPK jadi Akbar, lalu berkembang menjadi Universitas Muhammad Nasir pada tahun 2014. Ini bukan hanya perkembangan institusi, ini adalah wujud dakwah bilhal membangun peradaban lewat kesehatan dan pendidikan. Nilai-nilai yang dikembangkan disebut keyakinan, apa bentuknya, yaitu pemikiran, amalia, kontribusi, dana, fasilitas, dan gerakan nyata. Seluruh civitas akademika dan karyawan untuk mengembangkan usaha-usaha ini, baik di bidang rumah sakitan maupun di bidang pendidikan tinggi, baik sebagai perawat, bidan, gizi, farmasi, hukum, ahli administrasi rumah sakit, administrasi publik, bersatu dan berproses. Tentu tidak hanya berproses keilmuan, juga berproses nilai tanggung jawab. Keyakinan menghidupkan nilai bukan sekedar mendirikan lembaga. Dari perjalanan panjang itu lahirlah sebuah istilah yang khas, yaitu keyarsian. Ia bukan sekedar budaya kerja, tetapi falsafah hidup. Nilai-nilai ini ditanamkan kepada seluruh insan Yarsi, mahasiswa, dosen, karyawan, bahkan alumni. Keyakinan mengajarkan 3 pilar utama, yaitu perjuangan, bahwa mendirikan Yarsi bukan soal fasilitas, tapi bentuk perlawanan terhadap ketertinggalan umat. Itu ada keikhlasan, semua berdiri tanpa imbalan. Bahkan ada tokoh yang mewakafkan rumahnya
dan tanahnya demi Yarsi. Lalu ada konsistensi keumatan. Seluruh tenaga dan dana dikembalikan untuk pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan umat. Pemikiran besar Bapak Muhammad Natsir tak pernah sekadar bicara. Ia bertindak. Beliau menjadikan dakwah Bilhaq sebagai alat perjuangan utama, membangun umat lewat 3 pilar dakwah, yaitu masjid, tempat ibadah, dan pembinaan iman. Yang kedua, pesantren, tempat menuntut ilmu agama. Yang ketiga, kampus, tempat membangun ilmu dan karakter. Di masa Orde Baru, Pak Natsir membangun masjid-masjid kampus, termasuk di Unan, dengan dana dari Timur Tengah. Bagi beliau, kampus bukan hanya tempat kuliah, tetapi tempat membentuk kepribadian Islami sejak dini. Ia menghadapi 3 tantangan berat, yaitu sekularisasi, agama dikucilkan dari kehidupan publik. Yang kedua, kristenisasi, ekspansi agama lain tanpa imbangan dari umat. Yang ketiga, nativisasi, gerakan yang memisahkan Islam dari identitas bangsa. Pak Natsir pernah berkata, "Jangan padamkan lampu orang lain, tetapi bebasalah cahaya kita." Dalam menghadapi ini, beliau tidak marah, tetapi mendirikan sekolah, universitas, rumah sakit, masjid, kampus. Siapa sih Bapak Muhammad Natsir? Pak Natsir lahir di Alahan Panjang, Solo Selatan pada tanggal 17 Juli 1908. Pendidikan dasarnya beliau tempuh di HIS Adabiyah di Padang. Setelah itu beliau melanjutkan ke sekolah setingkat SMP. Sempat bolak-balik Padang Solo karena kondisi keluarga. Ketika memasuki jenjang SMA, Padang saat itu belum memiliki sekolah lanjutan atas, maka keluarganya membawanya ke Bandung. Di Bandung beliau masuk AMS setara SMA zaman sekarang, yang terbagi di dalam jurusan IPA dan IPS. Disinilah pergaulan intelektual Pak Natsir berkembang. Ia bertemu dan berguru kepada para tokoh besar Islam seperti Bapak Ahmad Hasan, seorang cendekia agama yang juga menjadi guru Bung Karno. Lalu ada Bapak Agus Salim, tokoh pergerakan dan diplomat yang mengajarkan politik. Lalu ada Bapak Ahmad Subarjo, pejuang diplomasi kemerdekaan Indonesia. 3 tokoh ini membentuk cara berpikir Pak Natsir, kokoh dalam agama, cerdas dalam politik, dan tajam dalam diplomasi. Setelah menimba ilmu, Pak Natsir menjadi guru di sekolah swasta di Bandung. Di saat yang sama, ia aktif dalam organisasi kepemudaan Islam bernama JIB atau Jom Islamitian Bond, organisasi Islam anak muda di masa saat itu. Di sanalah beliau mengasah kepemimpinan dan menyatukan nilai-nilai keislaman dengan gerakan sosial. Pak Natsir bukan hanya seorang guru atau politisi, ia adalah pelayan umat sejati. Dakwahnya bukan semata lewat kata, tetapi lewat tindakan nyata. Ia mendirikan sekolah, kampus, rumah sakit, dan lembaga-lembaga umat yang tetap bertahan hingga hari ini. Beliau hanya sekolah sampai SMA, tapi pikirannya menjangkau jauh. Ia pernah menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia yang berhasil mengembalikan Indonesia dari negara serikat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Beliau adalah pendiri Masjumi, pendiri Universitas Islam Indonesia di Jogja, ada Universitas Islam Indonesia di Medan, ada UISU di Makassar pun ada Universitas Islam yang beliau dorong, dan di Sumatera Barat beliau titikkan jejaknya pada Yarsi. Karakter Pak Natsir yang harus ditanamkan kalau ingin meniru beliau, tirulah nilai-nilainya, yaitu yang pertama ikhlas, tidak mengharapkan pujian atau materi. Yang kedua jujur di tengah bangsa yang makin gelap, beliau adalah pelita. Yang ketiga sederhana, hidupnya bersahaja, tak pernah silau jabatan atau harta. Yang keempat tidak dendam, mudah memaafkan. Yang kelima, berbaik sangka kepada semua orang meski sering disalahpahami. Pak Natsir menjadi tokoh dunia. Ia pernah menjabat sebagai Sekjen Rabitah Al-Alam Al-Islam di Jeddah dan menjadi pilar penting kebangkitan dunia Islam. Nilai-nilai keyakinan yang harus dibawa. Kalau kalian menjadi perawat, maka jadi perawat yang peduli umat. Kalau kalian menjadi sarjana hukum, maka bela keadilan dengan kejujuran. Kalau kalian ahli gizi, bangun program pangan yang adil dan halal.
Pak Nasir hanya berpendidikan sampai tingkat SMA, tetapi pemikirannya jauh melebihi profesor. Sementara kita sudah S1, jangan sampai kehilangan semangat juang. Mercy tidak akan bertahan tanpa kalian, bukan hanya karena uang atau regulasi pemerintah yang makin ketat, tetapi karena nilai perjuangan bisa luntur jika tidak diwarisi. Itulah kenapa penting bagi kita semua untuk tidak sekedar menghafal sejarah, tetapi menghidupinya. Mari kita jaga YALSI bukan hanya sebagai institusi, tetapi sebagai warisan spiritual dari seorang tokoh besar yang tidak sekedar menyelamatkan umat lewat kata, tetapi lewat tindakan nyata. Baik, hanya itu cerita kisah dari Bapak Muhammad Nasir. Kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Tadi saya mulai dari salam, sekarang saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.